Baik, hari ini kita lanjut kuliah kita ya. Ini pertemuan ke-8. Ntar nanti kita bicarakan pertemuan berikutnya hari apa yang terakhir. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke. Ini sedikit yang masih masuk ya. Masih 4 orang. Baik, hari ini kita membahas tentang sentralisasi. Jadi ini salah satu bagian dari dimensi organisasi yang dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kompleksitas. Yang kemarin sebelum ini kita berbicara tentang formalisasi. Sekarang ini kita akan berbicara tentang sentralisasi. Jadi lawan dari sentralisasi itu ya desentralisasi ya, hanya nambah kata de di depannya. Oke, sebelumnya kita tahu dulu secara garis besar apa yang dimaksud dengan sentralisasi atau pengertian tentang sentralisasi. Jadi sentralisasi ini ada pendapat yang mengatakan bahwa ini menunjukkan tingkatan atau derajat di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi. Jadi sentralisasi itu semua berpusat kepada satu kekuasaan di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sentralisasi itu berbicara tentang derajat tersebarnya kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi bukan penyebaran organisasi secara geografis, bukan sebaran spasial ya, kayak seperti kemarin kita kan berbicara tentang formalisasi, itu kan bicara tentang sebaran spasial. Itu berbicara tentang bagaimana organisasi itu bisa menyebar secara geografis, artinya buka kantor di beberapa kota atau di beberapa daerah. Namun terkadang ada hal yang mengaburkan atau kondisi-kondisi yang mengaburkan tentang pemahaman sentralisasi. Yang pertama itu yang mengaburkan adalah sentralisasi itu hanya berkaitan dengan otoritas formal dalam organisasi. Jadi ini yang pertama, tapi yang dikaburkan adalah seperti ini. Contoh, saya baru tamat kuliah, kemudian masuk ke dalam satu perusahaan. Karena saya baru mendaftar, baru melamar pekerjaan, tentunya saya berada di karyawan paling bawah. Kira-kira kalau saya berada di karyawan yang paling bawah, jabatan saya itu jabatan tinggi apa tidak? Ya, pasti tidak ya, karena memang kan baru masuk. Namun karena perusahaan itu adalah punya om saya, di mana om saya itu menjadi pimpinan di sana, menjadi direktur utama di sana. Jadi setiap mengambil keputusan, om saya ini selalu memanggil saya supaya dikasih saran atau ide atau pendapat apa yang akan dilakukan oleh om saya. Nah, kira-kira
ketika om saya mengambil keputusan apa yang saya sarankan kepadanya, kira-kira jabatan saya atau otoritas saya atau kekuasaan saya naik apa tidak? Iya, saya tetap tidak naik karena jabatan formal saya tetap karyawan baru masuk. Namun saran saya yang diikutin. Tapi kadang-kadang keadaan ini mengaburkan bahwa itulah yang disebut dengan sentralisasi. Tapi sebenarnya sentralisasi itu tidak seperti itu. Ingat, sentralisasi itu berkaitan dengan otoritas formal. Jadi saya tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang di dalam mengambil kebijakan. Jadi ini sering dikaburkan tentang sentralisasi ini. Ya, itulah paling sering sekarang kan orang malah lebih takut sama istrinya daripada bosnya. Sering pernah dengar itu enggak ya, cerita-cerita anekdot yang seperti itu toh, bahwa yang menjadi bos bukan bapak itu, ibunya. Kenapa? Karena ibunya yang mengambil satu keputusan. Tapi sebenarnya sebenarnya dia tidak punya hak, dia tidak punya sentralisasi. Maka akhirnya kadang-kadang nepotisme terjadi kan, supaya masuk ke dalam supaya keputusan itu bisa diambil, maka orang mendekatin istrinya bukan mendekati suaminya. Nah, itu sering sekali dikaburkan. Yang kedua, sentralisasi itu kan kebijakan perusahaan disentralisasikan. Ya. Nah, kebijakan perusahaan, ya, Mas Muklisin ikutin saja baru ini. Nah, kebijakan perusahaan bisa membatasi desentralisasi. Artinya begini, bahwa terkadang banyak sekali perusahaan atau organisasi itu mendorong atau memberikan suatu keputusan atau pengambilan keputusan itu mulai dari tingkatan paling rendah. Jadi terkadang-kadang dari tingkatan yang paling rendah tidak bisa dianulir lagi. Artinya tidak sepenuhnya dikasih kebebasan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Maka tidak ada artinya lagi pimpinan puncak gitu loh. Artinya tidak terbatas juga lah, ngapain lah kita kasih ide, saya kasih ini, akhirnya tidak bisa juga mengambil keputusan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ya pimpinan perusahaan juga yang menetapkan. Terkadang keadaan ini membuat bahwa sentralisasi itu seakan-akan membatasin keputusan-keputusan yang paling rendah. Contoh misalnya dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi, unit terkecil sedang merencanakan dalam pembuatan yang namanya kebijakan. Nah, ketika mengambil keputusan sudah ditetapkanlah dalam rapat, sudah diambil keputusan. Namun ini bisa tidak dipergunakan atau tidak dilaksanakan oleh karena apa? Oleh karena pimpinan paling atas dari unit ini tidak setuju. Jadi akhirnya apa? Akhirnya karyawannya bilang, ya untuk apa juga kita memberikan saran, memberikan masukan kalau akhirnya keputusan ini tetap diambil oleh pihak atas. Apa-apa di atas, apa-apa di atas. Akhirnya apa? Kebijakan itu seakan-akan membatasi desentralisasi. Itu yang sering sekali yang terjadi di dalam sentralisasi. Yang ketiga, bahwa sentralisasi sering sekali diartikan sebagai pengambilan keputusan yang dikonsentrasikan di satu titik. Sering sekali kita hanya menyatakan bahwa oh ya, sentralisasi itu berarti pimpinan puncak saja yang bisa mengambil keputusan, orang bawah tidak bisa mengambil keputusan. Ini sering sekali disalahgunakan.
Jadi ada, oh, perusahaan kami ini orangnya sentralistik sifatnya, tidak bisa kita mengambil keputusan. Sering sekali kita salah artikan bahwa apapun keputusannya, yang manapun yang mau diambil, yang mau dijalankan, yang ditetapkan oleh hanya satu yang pengambil keputusan. Nah, itu yang sering sekali salah dalam pengertian. Nanti kita akan kasih tahu pengertian yang sebenarnya tentang sentralisasi. Yang keempat, teknologi informasi. Apalagi sekarang ini kan teknologi informasi ini semakin canggih, jadi semakin bisa memantau keputusan-keputusan desentralistik. Jadi artinya keputusan desentralistik itu adalah keputusan yang paling bawah. Jadi misalnya unit paling bawah, bagian paling kecil, bisa dipantau dari teknologi informasi. Dan sering sekali ini dimanfaatkan untuk menerapkan pengendalian yang sentralistik. Ya, seakan-akan sih sebenarnya akhirnya kita yang desentralisasi atau yang di bawah ini tidak punya kreativitas. Oleh karena apa? Karena setiap keputusan kita selalu diambil oleh atas. Nah, itu yang sering sekali disalahpahami. Nah, yang kelima, pengendalian input informasi oleh bawahan bisa membuat pengambilan keputusan yang sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Artinya ketika input informasi yang datang dari bawah, jadi saran-saran yang datang dari bawah itu bisa membuat keputusan kita itu terpengaruh. Yang tadinya pimpinan pusat akhirnya diserahkan kepada yang paling bawah. Ini keadaan-keadaan yang sangat bisa mengaburkan tentang pemahaman sentralisasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bahwa definisi sesungguhnya dari sentralistik atau sentralisasi itu adalah disebut di buku, di modul juga disebut bahwa derajat sentralistik itu adalah derajat atau tingkat konsentrasi yang diberikan kepada pemegang otoritas resmi atau formal, baik berupa individu, unit, bagian, ataupun tingkat hierarki jabatan atau tingkat hierarki untuk memiliki kebebasan dalam menetapkan pilihan keputusan, sehingga karyawan atau anggota dari suatu organisasi dari tingkatan yang lebih rendah hanya memiliki kesempatan yang minimal untuk memberikan masukan terhadap tugas yang harus mereka kerjakan. Harus kita bawahin di sini bahwa di dalam sentralisasi atau sentralistik ada kata kunci. Kata kuncinya adalah pemegang otoritas resmi. Jadi otoritas resmi inilah yang bisa mengambil keputusan. Jadi nanti saya akan kasih contoh, nanti gambarannya ada. Nah, itu yang dimaksud dengan sentralisasi. Jadi perlu saya garis bawahi sekali lagi, saya tekankan sekali lagi bahwa sentralisasi itu adalah tingkat konsentrasi yang diberikan kepada pemegang otoritas resmi. Jadi otoritasnya resmi. Jadi tidak berbicara karena dia istri bos, maka dia juga ikut-ikutan pengambilan keputusan. Tidak ada hubungan langsungnya itu terhadap perusahaan dan tidak diakui, misalnya begitu. Kalau misalnya berhalangan bosnya, istrinya yang mengambil keputusan, itu tidak bisa diakui sebagai suatu keputusan, oleh karena dia tidak berada dalam otoritas resmi itu. Tidak ada dalam struktur organisasi bos, direktur, istri direktur, nggak ada. Di bawah direktur itu tentunya ada wakil direktur atau yang namanya manajer di bawah. Istri tidak akan masuk dalam pengambilan keputusan itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Baik. Oleh karena definisinya sudah tahu bahwa sudah lengkap, maka hal-hal yang perlu digarisbawahi atau hal-hal yang perlu dibuat lebih mengerti tentang hal yang paling pokok dari sentralisasi sehingga kesalahan itu bisa dihindari untuk memperbaiki yang tadi ya, untuk memperbaiki yang di awal tadi. Bahwa yang pertama, saya ingatkan bahwa sentralisasi hanya berkaitan dengan struktur formal. Itu yang pertama ya. Jadi dia memang harus berkaitan dengan organisasi yang resmi. Dalam hal ini tidak akan mungkin ya, misalnya saya direktur, nanti keponakan saya yang bawahan bisa mengambil keputusan untuk menggantikan saya, nggak bisa. Pasti bawahan saya yang resmi, yang di bawah saya yang resmi yang bisa mengambil keputusan. Jadi sentralisasi itu tidak berkaitan dengan keputusan kepemimpinan di luar yang informal. Tidak ada ini berbicara keponakan, istri kedua, suami kedua, atau istri simpanan, di sana tidak ada. Ini bicara tentang struktur formal. Yang informal tidak berlaku di sentralisasi. Yang kedua, sentralisasi itu mengatur kebebasan suatu posisi. Jadi tadinya kalau dia bilang sentralisasi akhirnya membatasi desentralisasi, ya kan tadi saya sebutkan di awal bahwa sentralisasi sepertinya membatasi kegiatan desentralisasi, artinya bawahan untuk mengambil keputusan. Oh tidak, di sini jelas dikasih tahu bahwa sentralisasi itu mengatur kebebasan suatu posisi dalam mengambil keputusan. Jadi ada posisi-posisi tertentu, jabatan tertentu punya wewenang dalam mengambil keputusan. Ya contoh, Departemen Keuangan. Kalau dia dalam unit terkecil, dia bisa mengambil keputusan kalau untuk pemakaian uang keluar 100.000 bisa. Tapi lebih dari 100.000 dia tidak bisa mengambil keputusan. Itu bicara tentang pengatur kebebasan dalam satu posisi tadi. Jadi posisi dia sampai pada batasnya 100.000, ya bisa. Nah di atas 100.000 dia harus minta izin kepada atasannya. Itulah artinya pembatasannya, tapi bukan berarti dibatasin dalam pengambilan keputusan. Dia mau gunakan uang itu untuk pengeluaran kantor, tapi paling maksimal 100.000 yang harus dikeluarkannya. Yang ketiga, itu bicara tentang sentralisasi sebagai konsentrasi pengambilan keputusan pada satu titik. Jadi yang dimaksud dengan satu titik adalah konsentrasinya. Bukan semua keputusan itu diambil kepada pimpinan puncak satu sisi. Contoh yang dimaksud dengan konsentrasi misalnya departemen marketing, maka konsentrasinya adalah marketing. Maka bagian marketing inilah yang bisa mengambil keputusan. Itu yang dimaksud dengan sentralisasi sebagai konsentrasi pengambil keputusan pada satu titik. Nah, yang keempat itu berbicara tentang corak pengelolaan informasi. Nah, corak pengelolaan informasi ini dapat meningkatkan kemampuan pimpinan untuk melakukan pengendalian. Jadi, segala informasi yang ada bukan untuk mengontrol bawahan sehingga bawahan tidak bebas mengambil keputusan, namun ini untuk memberikan saran kepada pemimpin supaya pemimpin punya kemampuan untuk mengendalikan perusahaan itu. Itulah yang disebut di sentralisasi ini. Kemudian bahwa seluruh informasi yang ada itu perlu diinterpretasikan, artinya dimengerti atau dibuat supaya lebih sederhana, supaya orang-orang yang menerima itu bisa memahami perintah-perintah atau informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Halo, masih bisa dengar saya? Oke. Iya, karena internet saya tiba-tiba dia lower.
Oke, sampai hari ini sampai detik ini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba kasih satu kasus. Ada satu perusahaan keluarga. Permasalahan otoritas. Maksudnya Mbak Eni, permasalahan otoritas yang bagaimana ya? Sentralisasi berkaitan dengan permasalahan otoritas. Ya, jadi dalam hal ini seperti saya terangkan tadi bahwa sentralisasi itu hanya berkaitan dengan struktur formal. Artinya otoritasnya otoritas resmi. Tidak bisa dia, jadi kalau di dalam satu perusahaan, surat keputusan atau surat pengangkatan dia jelas sebagai pemegang otoritas. Contoh, yang ditetapkan menjadi manajer siapa, itu jelas ada keputusan perusahaan. Yang ditetapkan menjadi direktur siapa, jadi ini berbicara tentang otoritas. Nah, kalau dia tidak punya otoritas, ini nanti seperti kasus ini, dia tidak punya keputusan resmi seperti itu. Kalau dalam keluarga seperti saya bilang ini ya, ada perusahaan keluarga. Ini perusahaan keluarga tentunya yang punya kan keluarga lah ya. Nah, tetapi secara resmi yang menjadi direktur utama adalah bapak, misalnya begitu. Tentunya kan juga ada orang lain di dalamnya yang bekerja, yang bukan keluarga. Nah, bapak. Nah, ada anak, tapi anak ini hanya sebagai asisten manajer di kantor itu. Nah, kira-kira ketika bapak ini berhalangan atau tidak bisa hadir di dalam kantor, dan di kantor itu membutuhkan keputusan resmi, keputusan yang hendak dibuat, kira-kira menurut Mbak dan Masnya, si anak yang hanya asisten manajer ini bisa nggak mengambil keputusan itu sebagai keputusan perusahaan? Kenapa tidak bisa? Selain itu, iya, jadi karena si anak tidak punya otoritas resmi untuk menggantikan si bapak. Yang bisa biasanya siapa? Di bawah direktur siapa biasanya yang bisa mengambil keputusan? Ibu. Ibu tidak masuk. Iya, wakil direktur. Ibu mah di rumah. Ibu di rumah mengambil keputusan. Ya, ibu juga tidak masuk, tidak bisa mengambil keputusan dalam perusahaan keluarga. Tapi kalau dalam keluarga, ya ibu berhak. Setelah ayah, ibu yang berhak mengambil keputusan. Perusahaan rumah.
Ya, jadi kalau di dalam otoritas, sentralisasi itu sangat sangat sensitif dengan otoritas. Tidak ada di sana berbicara tentang keluarga, tidak ada di sana berbicara teman, tidak ada berbicara kerabat. Di sana itu berbicara tentang otoritas formal. Jadi sentralisasi itu harus benar-benar formal. Kalau memang direktur tidak datang, wakil direktur. Kalau wakil dua-duanya tidak datang, berarti bisa masuk ke bawah. Itulah yang nanti diformalisasikan di dalam job description. Siapa pengganti direktur, siapa ini dan siapa sebagainya. Itu yang terjadi di dalam sentralisasi. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut. Nah, tadi saya singgung tentang otoritas di sana. Apa yang dimaksud dengan otoritas? Jadi, otoritas itu pengertiannya adalah hak atau kewenangan untuk bertindak atau memerintahkan pihak lain agar bertindak menuju tercapainya tujuan organisasi. Jadi kata cepatnya atau kata kasarnya, kata orang Medan, otoritas itu artinya hak untuk memerintah gitu loh. Jadi otoritas itu punya kekuatan untuk memerintah. Kalau dilanggar berarti kita melawan bos, itu otoritas. Jadi otoritas itu diberikan secara resmi, ada haknya, ada wewenangnya untuk dia bisa memerintah. Tapi dengan syarat yang dia perintah itu bukan untuk macam-macam, tapi untuk satu tujuan organisasi ya, tujuan perusahaan, tujuan yang hendak dicapai di dalam satu perusahaan. Itu yang disebut dengan otoritas. Nah, otoritas ini ada dua corak. Yang pertama disebut dengan otoritas lini. Jadi otoritas lini ini adalah otoritas yang dimiliki seorang pimpinan atau seorang atasan terhadap seluruh kegiatan dari bawahannya. Jadi dia punya hak, punya wewenang untuk mengendalikan, mengontrol, memerintah semua bawahannya. Itu otoritas lini. Jadi lini itu artinya dari atas ke bawah. Yang kedua adalah otoritas staf. Otoritas staf ini adalah otoritas yang memiliki sifat secara terbatas. Jadi hanya terbatas kepada pemberi saran saja, namun nggak punya hak atau nggak punya kekuatan, nggak punya kewenangan untuk melakukan atau membuat sarannya itu menjadi suatu keputusan. Dia ibaratnya kalau dalam rapat-rapat, apa sarannya, diminta pendapatnya, namun dia tidak berhak untuk mengambil keputusan. Jadi otoritas itu yang paling terbatas di sana. Nah, kalau di dalam organisasi biasanya otoritas staf ini hanya berlaku ketika terjadi yang namanya rapat-rapat ke bagian seluruh. Misalnya kan ke seluruh departemen, misalnya ada rapat mau penentuan target, namun yang menentukan target tetap pimpinan, tapi saran-sarannya adalah ditampung. Bagaimana sarannya apa? Jadi ibarat kalau di dalam bernegara punya hak suara tapi tidak punya hak pilih, gitu loh. Bisa ngasih pendapat tapi tidak bisa memilih. Ibarat seperti itu. Tetap juga keputusan yang dari pimpinan yang tetap dilaksanakan. Itu yang dimaksud dengan otoritas staf. Nah, kalau di dalam
organisasi ada juga rantai komando. Rantai komando ini berbicara tentang hubungan yang saling antara seorang atasan dengan para bawahannya, yang dimulai dari posisi puncak organisasi terus menyebar dan membesar pada setiap tingkatan hierarki yang lebih rendah. Jadi rantai komando ini bukan rantai perintah ya, ini bicara tentang rantai hubungan otoritas dari yang paling tinggi, paling puncak itu biasanya kan satu ya, pimpinan paling puncak kan satu, kemudian nanti kepada bawahannya dia mulai menyebar. Yang dimaksud dengan membesar artinya semakin mengembang ya, tadinya satu misalnya kepada direktur makin banyak, kemudian nanti kepada manajer makin banyak, manajer kepada bawahannya makin banyak. Jadi makin dia ke bawah dia semakin banyak. Jadi rantai komando ini adalah hubungan dari atas itu sampai ke bawah, hubungan yang dari puncak sampai ke bawah, itu bicara tentang rantai komando. Nah, kalau kita lihat gambar ini, bisa lihat nggak gambarnya ya? Ini bicara tentang rantai komando dan otoritas. Nah, yang paling puncak itu kan direktur utama ya, ke bawah ada direktorat umum, itulah direktur umum. Kemudian ada direktorat produksi atau direktur produksi, kemudian dia adalah direktur pemasaran atau ada juga nanti mungkin direktur yang lain yang belum disebutkan di sini, contoh saja ya. Dari satu tadi seperti saya bilang, rantai komandonya dari puncak organisasi, direktur utama, turun ke bawah, mulai menyebar. Ketiga, ini kan belum besar, belum membesar namanya. Nah, direktorat umum ini punya bawahan lagi yang disebut dengan bagian. Nanti ada bagian keuangan, ada bagian SDM. Ini bisa saja manajer keuangan, ada manajer SDM di bawahnya. Begitu juga dengan produksi. Di bawah produksi itu ada bagian logistik, ada bagian produksi, ada bagian litbang. Di pemasaran ada bagian pemasaran, ada bagian ekspedisi. Nah, di bawah-bawah bagian-bagian ini nanti ada lagi orang-orang di bawahnya, makin besar toh. Bagian keuangan punya stafnya, misalnya dia ini kasir ya, bagian keuangan ya, misalnya kasir. Bisa juga bagian accounting ya, bagian keuangan itu ya. Bisa juga dia bagian clearing, bisa juga dia pokoknya ada lagi bagian seksi-seksi yang ada di bawah bagian keuangan. Kalau di bagian SDM ada training, ada personalia, ada rekrutmen, bagian seksi recruiting, bagian penerimaan dan sebagainya, itu di bagian SDM. Kalau di bagian logistik ada gudang, ada barang dan sebagainya. Kalau di bagian produksi paling jelas ada produksi, misalnya banyak produksinya, produksi A, ada produksi B, ada produksi C, ada perencanaan dan pengendalian. Kemudian ada bagian pengawasan mutu, quality control, itu bagian produksi. Kalau bagian litbang biasanya dia bagian penelitian, research and development. Bagian pemasaran ada canvassing, ada pokoknya makin ke bawah makin banyak. Itu artinya dia makin melebar, makin banyak yang bisa dikomandokan di sana. Nah, itu yang disebut dengan rantai komando, otoritas yang paling atas sampai kepada hierarki yang paling rendah. Nah, kalau di dalam rumah tangga, kira-kira punya rantai komando enggak?
Siap. Apa Bapak Ibu nggak sederajat? Ya, jadi rantai komando tetap ada. Bapak kan imam ya. Kalau kita punya keyakinan lelaki kan imam, di keluarga imam artinya kan pemimpin. Jadi tetap punya hierarki yang jelas, hierarki yang lebih dalam organisasi, bisa lebih 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 besar, lebih ngerti lagi. Apalagi kalau kita sering dulu ikut organisasi kelompok pengajian atau kelompok, itu tetap juga ada hierarkinya, walaupun terkadang tidak ini ya, tidak resmi. Nah, kalau kelompok arisan kira-kira punya rantai komando nggak? Iya, biasanya paling tidak ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ya kan? Walaupun nggak banyak ke bawahnya, tapi paling tidak tetap ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara yang bisa mengendalikan organisasi. Oke. Ada pertanyaan tentang otoritas dan rantai komando? Oke, saya lanjut. Di dalam pengambilan keputusan dan hubungannya dengan sentralisasi, pengambilan keputusan itu artinya kan suatu tindakan yang dinyatakan dengan penetapan pilihan alternatif setelah mengembangkan dan mengevaluasi pilihan tersebut. Kira-kira kalau keputusan itu katanya ada pilihan alternatif, minimal berapa? Ya minimal 2. Kalau satu nggak pilihan alternatif ya. Nah, jadi ada pilihan alternatif yang sedang dievaluasi, yang sedang dipikirkan, apa yang perlu, apa manfaatnya, apa hal yang tidak baiknya kalau ini diambil, bagaimana keputusan ini kalau bisa dijalankan dan sebagainya. Jadi pengambilan keputusan itu nyatakan sebagai penetapan pilihan alternatif dari minimal 2 pilihan itu. Setelah dikembangkan dan dievaluasi pilihan itu baru ditetapkan. Nah, pengambilan keputusan ini dimulai dari informasi. Seperti saya sebut tadi, sentralisasi itu kan berbicara tentang pengumpulan informasi, corak-corak informasi dari bawah dikumpulkan untuk apa? Untuk dipertimbangkan menjadi satu keputusan. Jadi sentralisasi ini berbicara tentang bagaimana pola-pola pengambilan keputusan yang ada di dalamnya. Nah, sentralisasi tadi berbicara tentang apa? Bahwa corak-corak informasi atau kumpulan informasi yang ada dipakai untuk memampukan atau meningkatkan kemampuan pemimpin dalam pengendalian dan pengambilan keputusan. Jadi ini hubungan antara pengambilan keputusan dan sentralisasi. Jadi proses pengambilan keputusan itu berhubungan dengan sentralisasi. Nah, selanjutnya apa pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai? Jadi sentralisasi baik yang tinggi maupun yang rendah semua sama-sama dibutuhkan. Jadi tidak ada yang bilang bahwa keputusan pimpinan puncak yang paling tinggi atau keputusan dari pimpinan organisasi enggak. Tergantung pada situasinya.
Kalau pada saat itu yang dibutuhkan adalah pengambilan contoh ya, kalau kita RT RW ya, masalahnya di RT, kira-kira nunggu keputusan gubernur nggak kita mengambil keputusan itu? Contoh masalah sampah di RT, kita tunggu deh gubernur untuk datang mengambil keputusan bagaimana sampah ini, itu akan kelamaan. Jadi penting, RT pun ternyata punya kekuasaan atau punya wewenang tertentu atau kondisinya memang saat itu dibutuhkan untuk itu. Nah begitu juga yang tinggi, bukan hanya, kan sering sekali kita berbicara oke, keputusan pejabat yang paling penting, tidak. Lihat kondisinya, kalau memang untuk pemilihan presiden memang yang dari atas, tapi untuk hal-hal yang mengenai lingkungan kita tidak akan mungkin menunggu keputusan paling tinggi, bahkan camat sekalipun belum tentu baik pada kondisi itu. Jadi keputusan RT lah yang paling baik pada waktu itu. Nah, faktor situasi inilah yang menentukan bahwa derajat sentralisasi itu sesuai apa tidak. Jadi situasi ini yang menentukan bahwa ternyata ini penting, ini bisa, ini bisa atau sesuai dengan keadaan ini. Itu yang terjadi di pentingnya derajat sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian apa hubungan sentralisasi, kompleksitas, dan formalitas? Nah, kompleksitas sudah kita bahas kemarin ya. Kompleksitas itu berbicara tentang semakin besarnya organisasi maka semakin kompleks, semakin tingginya hierarkinya maka semakin kompleks masalahnya. Nah, sentralisasi sama kompleksitas ini punya hubungan yang berlawanan. Kenapa disebut berlawanan? Karena kalau semakin tinggi kompleksitas, sentralisasi itu semakin rendah. Yang makin tinggi itu desentralisasi. Tahu ya perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi? Kira-kira apa ya perbedaannya sentralisasi sama desentralisasi? Ya, jadi sentralisasi dan desentralisasi ini berbicara tentang pola-pola pengambilan keputusan. Jadi kalau sentralisasi, pengambilan keputusannya itu di puncak atau di atas. Nah, desentralisasi, pengambilan keputusan sudah bisa dari bawah, sudah bisa dari unit paling bawah. Itu desentralisasi. Nah, ingat, kompleksitas itu semakin tinggi kalau tingkatan hierarkinya semakin tinggi atau semakin rendah? No. Kompleksitas akan semakin tinggi kalau semakin tinggi pula tingkat hierarkinya. Ingat ya, kan tingkat hierarki itu bicara tingkatannya semakin tinggi ya, semakin banyak bagian-bagiannya. Jadi kalau semakin banyak bagian-bagiannya semakin kompleks, semakin banyak tingkatan, itu semakin banyak hal yang menjadi masalah, semakin kompleks gitu loh. Jadi semakin tinggi. Nah, kalau semakin tinggi tingkatan, tentunya unit-unit semakin banyak atau semakin sedikit?
Ya, semakin banyak. Kalau semakin banyak, kira-kira kemungkinan pengambilan keputusan itu ke atas atau bisa diambil keputusan di bawah. Kalau semakin tinggi, semakin banyak di bawah, makin susah kita pengambilan keputusannya di atas, Mbak. Kenapa saya bilang semakin susah? Nggak akan mungkin lagi keputusan untuk menangani 100.000 karyawan itu harus pimpinan paling atas yang mengambil keputusan. Pasti sudah mulai dari mandor sudah mengambil keputusan yang mengepalain 1.000 orang, 500 orang. Artinya bahwa keputusan itu sudah diberi kepada yang bawah. Masalah penggajian tidak lagi keputusan paling atas untuk memberikan gajiannya kapan. Pasti sudah desentralisasi, sudah di bawah. Artinya gini, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin tinggi pula kompleksitasnya. Kalau semakin tinggi kompleksitasnya, maka desentralisasinya yang semakin tinggi. Artinya desentralisasi tadi, keputusan untuk di bawah semakin bisa diambil dengan cepat karena semakin banyak. Justru makin susah mengambil keputusan ke atas. Contoh saja ya, kalau karyawannya sudah 100.000, tingkatannya semakin banyak. Bayangkan saja untuk mengambil satu keputusan harus pimpinan puncak, itu yang repot. Berarti 100.000 ini rembukan dulu, nanti naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Itu repot. Nah, makanya dia sudah dikasih kebebasan yang bawah untuk mengambil keputusan. Jadi tinggal keputusan yang strategis saja yang di atas. Jadi hubungan sentralisasi sama kompleksitas ini berlawanan. Kompleksitas makin tinggi, sentralisasinya makin turun. Yang naik adalah desentralisasi. Ya, yang naik desentralisasi. Oke? Bisa ngerti ya tentang hubungan sentralisasi dan kompleksitas? Oke. Selanjutnya, hubungan antara sentralisasi sama formalisasi. Nah, sentralisasi dan formalisasi ini sebenarnya tidak ditemukan hubungan yang seperti tadi berlawanan apa tidak. Dia bisa berlawanan, bisa juga searah. Jadi bisa contoh ya, formalisasi yang searah, kalau dia formalisasi tinggi akan dibutuhkan juga sentralisasi yang semakin tinggi. Tetapi kalau dia untuk tenaga profesional dibutuhkan sentralisasi, tapi formalisasi juga dibutuhkan di sana. Karena apa? Karena dibutuhkan kepastian penggajian, dibutuhkan kepastian kerja dan sebagainya. Maka hubungan antara sentralisasi sama formalisasi ini bisa sama-sama. Jadi tidak ada berlawanan seperti tadi ya, kompleksitas kan berlawanan. Jadi formalisasi yang tinggi bisa juga ditemukan di struktur yang sentralistik, bisa di desentralistik. Sebaliknya, formalisasi yang rendah juga bisa ditemukan di yang sentralistik yang tinggi atau juga desentralisasi yang tinggi. Jadi hubungan antara sentralisasi sama formalisasi ini bisa searah, bisa berlawanan. Kemudian di dalam proses pengambilan keputusan ada 5 cara atau 5 langkah prosesnya.
5 step atau 5 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sebelum keputusan itu dilaksanakan. Yang pertama itu pengumpulan informasi. Jadi itu tadi yang saya sebut tadi, dikumpulkanlah informasi-informasi dari semua bawahan, semua karyawan untuk pengambilan keputusan. Setelah ini dikumpulkan, baru diartikan, diinterpretasikan. Itu yang saya sebut tadi dievaluasi. Ya, dievaluasi, terus diproses, dilihat mana yang lebih baik, keputusan A, alternatif A, B, C atau D. Nah, setelah itu diminimalkanlah itu tadi, minimal menjadi 2, sehingga akhirnya keputusan bisa diambil oleh pengambil keputusan. Ditetapkanlah mana yang perlu diambil. Setelah ditetapkan baru diresmikan. Setelah diresmikan baru dieksekusi atau dilaksanakan keputusan tersebut. Oke? Sudah selesai untuk hari ini. Ada pertanyaan? Oke, yang lain bagaimana? Oke. Baik. Untuk malam ini selesai untuk pertemuan kita yang ke-8. Kemudian nantinya